Usai tarawih, Aina berjumpa Mbok Sani di depan masjid, dan pamit ulang. Ketika mau masuk mobil, gerimis turun dan suara guntur bergemuruh. Aina langsung teringat anak-anak jalanan itu. Tari, kayaknya bakalan hujan. Bisa jadi deras. Aku khawatir aja sama anak-anak itu. Kalau sungainya meluap bagaimana? Nggak usah khawatir, Mbak, selama ini aman-aman saja. Tidak bisa begitu, Lestari, kau perhatikan nggak? Itu rumah paling rendah di antara rumah-rumah lainnya, dan paling ringkih. Itu sebelumnya cuma gadang barang rongsokan. Tiap malam kalau hujan turun aku selalu ingat anak-anak itu, nggak bisa tidur aku. Terus bagaimana baiknya? Mbak Aina, kita bagi tugas. Aku ke takmir masjid untuk minta izin agar anak-anak dan Mbok Sani boleh tidur di masjid malam ini. Lestari keluar cari makanan buat sahur. Kalau mereka sahur cuma pakai roti barokah, kasihan. Dan Mila, kau temui anak-anak, tadi sudah pada pulang semua. Ajak mereka kembali ke masjid. Beritahu malam ini mereka harus tidur di masjid. Lestari dan Mila mengangguk. 3 gadis berjilbab itu pun bergerak sesuai tugas yang dikomando oleh Aina. Semua penghuni rumah kumuh itu mau tidur di masjid kecuali Mbok Sani. Aina merasa tidak bisa memaksa. Hujan turun lebat. Aina agak lega meninggalkan anak-anak dalam dekapan masjid. Sudah hampir jam 12 malam ketika Aina sampai di gerbang rumah cukup mewah di dalam perumahan Bogor Sentausa. Seorang satpam berlari menerjang hujan membukakan pintu. Aina membawa mobilnya ke garasi. Gadis itu masuk rumah sambil membawa bungkusan dalam kantong plastik. Di ruang tengah seorang perempuan, separuh baya berkerudung kuning, tampak sedang tadarusan Al-Quran. Perempuan itu duduk santai di sofa. Menghentikan bacaannya begitu melihat Aina masuk sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Sampai malam sekali. Nah, kemana aja? Aina lalu duduk di samping perempuan itu lalu menceritakan semuanya. Perempuan itu mengangguk-angguk. Ini Aina bawa mie Aceh vegetarian, ibu mau ikutan makan. Ah, kau tahu aja kalau ibu ingin yang hangat-hangat, dan mie Aceh itu kesukaan ibu. Tapi pedas nggak? Nggak, ibu mau. Aina lalu mengambil 2 mangkok besar dan sendok, dan menuangkan 2 bungkus mie itu ke dalam mangkok itu. Keduanya asyik berbincang begitu hangat layaknya ibu dan anaknya sendiri. Sebelum beranjak ke kamarnya, Aina memastikan terlebih dulu bahwa bahan-bahan untuk membuat sahur telah disiapkan oleh Mbok Mur dan Mbok Ginah. Sudah 12:30, ibu nggak mau tidur, tanggung. 4 halaman lagi. Nanti pas sahur kalau ibu susah dibangunin, paksa sampai bangun ya. Nah. Iya, Bu, ada yang ibu inginkan sebelum Aina tidur. Mau dibuatkan minuman panas? Tidak usah, cukup. Aina melangkah ke kamarnya yang cukup besar. Lebih besar dari kamar rumahnya di Purwodadi dulu. Aina memasang jam beker lalu merebahkan tubuhnya. Terasa nyaman, kedua matanya nyaris meren. Tapi ia ingat belum membaca wiridnya. Istighfar 100 kali. Solawat 100 kali dan la ilaha illallah wahdanu la syarikulah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Barulah ia nyaman memejamkan mata. Sejurus kemudian lirih terdengar gadis itu mendengkur, sementara di luar, hujan sangat deras mengguyur. Sudah 2 kali Ramadan kau menemani ibu di sini? Tak terasa. Ya. Gumam Bu Rosidah sambil menyeruput susu coklat hangatnya. Perempuan setengah baya berwajah bersih terawat itu sudah selesai menyantap menu sahurnya. Iya, Bu. Tepatnya sudah 2 tahun 7 bulan 9 hari saya bersama Ibu. Saya ucapkan terima kasih tidak terhingga atas segala kebaikan Ibu. Atas kemurahan Ibu yang memperlakukan saya seperti anak sendiri. Itu yang saya rasakan, jawab Aina penuh perhatian. Gadis itu menghentikan sejenak aktivitas makannya. Justru semestinya ibu yang berterima kasih. Ibu yang sangat beruntung kau mau tinggal di sini menemani ibu. Jujur, ibu seperti mendapatkan barokah.
Dulu ibu tidak lancar baca Al-Quran, karena ketelatenanmu. Ibu bisa baca Al-Quran, dulu yang ada dalam pikiran ibu bagaimana ngejar dunia. Yang ibu pikirkan cuma bisnis, bisnis dan bisnis. Kini dengan keberadaanmu, ibu mendapatkan ketenangan, ibu mengerti bahwa ada kehidupan lebih panjang yang harus disiapkan. Dan anehnya, sejak kau di sini, bisnis ibu malah juga semakin berkembang. Segala puji hanya milik Allah, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi sore si Anton sebenarnya datang ke sini sama istrinya. Mau buka puasa dan sahur di sini, katanya, tapi tiba-tiba mereka tengkar di beranda belakang. Saat itu ibu sedang salat asyar. Selesai salat, si Martina sudah pergi. Anton bilang kalau dia rasanya sudah tidak bisa hidup bareng Tina. Istrinya itu kalau tersinggung sedikit saja marahnya luar biasa. Kata Anton, ia hanya bilang kalau kolak bikinan Mbok Mur dan Mbok Gina itu lebih enak dari bikinan Tina. Langsung marah besar dan pergi begitu saja tanpa pamit sama mertuanya juga. Aina hanya diam mendengarkan. Sudah 2 kali Anton bilang ke ibu ingin menceraikan istrinya. Tapi selalu ibu bilang jangan. Tadi sore itu kali ketiga bilang ke ibu. Anton bilang kalau dia salah pilih. Ibu berpikir, kalau seperti itu terus nggak ada rukunnya apa bisa hidup bahagia. Mumpung belum punya anak mungkin sebaiknya mereka cerai. Menurutmu bagaimana, Nak? Sebaiknya tidak cerai, ibu sebaiknya jadi pengayom mereka berdua. Ibu apakah sudah mendengar versi Mbak Martina, bicara dari hati ke hati? Belum, ia tidak memberi kesempatan pada ibu untuk ngobrol. Rasanya ibu tidak bisa bicara yang dalam sama dia, kayak ibu bicara sama kamu. Ibu belum coba, ibu semestinya bisa bicara lebih dalam dengan menantu ibu. Lah, dengan saya yang bukan siapa-siapa ibu saja bisa. Masak dengan menantu tidak bisa. Jangan bilang kau bukan siapa-siapa ibu. Kau sudah ibu anggap anak ibu sendiri. Kau anak angkat ibu, catat itu. Iya, Bu. Kadang ibu berpikir, tapi ini mungkin naif sekali. Kenapa kau datang ke sini terlambat? Kau datang setengah tahun setelah Anton menikah. Kalau kau datang sebelum itu, mungkin kau yang jadi istri Anton. Aina kaget. Ibu tidak boleh berpikiran seperti itu. Tegas Aina. Malah tadi sore menjelang buka, ibu berpikir, Anton biar cerai saja sama Marlina, lalu nikah sama kamu. Kan ibu sudah cocok sama kamu, Anton itu kan anak bungsu ibu. Sebenarnya, ibu berharap dia tinggal di sini menemani ibu. Dan itu sudah ia lakukan. 3 bulan pertama setelah dia nikah, ia tinggal di sini sama Martina. Tapi astagfirullah, ibu harus banyak sabarnya. Semua yang ada di rumah ini mau diubah sama Marlina. Lukisan yang ibu beli di Italia sama almarhum ayahnya Anton yang ada di ruang tamu ingin dia ganti dengan lukisan yang ia beli di Bali. Masalahnya itu lukisan kenangan, dan yang memasang di situ dulu almarhum ayah. Iya, ibu tidak izinkan. Dia marah, dia bilang lukisan itu beraroma pesimis. Dan macem-macem lah. Akhirnya mereka pindah ke Jakarta, Anton ibu belikan apartemen di sana. Ibu membayangkan kalau yang jadi istri Anton itu kamu, kok akan jadi surga benar rumah ini. Ibu tidak boleh berpikir begitu. Tidak boleh. Ibu harus membantu mereka berdua rukun dan jadi suami istri yang sakinah mawadah warahmah. Saya tidak mungkin menikah dengan Mas Anton, Bu. Tidak mungkin. Sekalipun misalnya dalam kondisi terburuk, Mas Anton cerai sama Mbak Marlina. Saya tidak mau nikah sama Mas Anton. Kenapa? Karena dia duda. Bukankah kau juga janda? Sama kan? Bukan masalah itu, Bu. Saya tidak bisa jelaskan. Maka sebaiknya ibu tidak berpikir yang tidak-tidak. Saya sangat yakin orang berpendidikan seperti Mas Anton dan Mbak Marlina bisa harmonis asal keduanya mau sama-sama sering ke masjid. Jika hati mereka berdua sudah bernuansa masjid akan bersatu. Bu Rosidah mengangguk. Sayup-sayup terdengar pengumuman dari arah masjid bahwa waktu imsak telah tiba, beberapa saat lagi azan subuh akan berkumandang.
Aina cepat-cepat menghabiskan nasi dan semur bandeng prestonya, lalu menghatami sahurnya dengan segelas jus apel dan seteguk air putih.